menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi oleh paduan suara mahasiswa Paragita Universitas Indonesia. Pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan untuk mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara yang lain dan untuk membangkitkan potensi kelautan kita agar manfaatnya dapat dirasakan sebesar-besarnya oleh rakyat kita. Yang pertama, di bidang infrastruktur maritim. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Menko yang berkaitan dengan tol laut, yang berkaitan dengan pelabuhan. Yang ini sudah terutama di Indonesia bagian timur sudah dirasakan oleh masyarakat adanya turunnya harga 20–25%, saya kira sebuah penurunan yang cukup tinggi, tetapi nantinya apabila rute dan trayek ini semakin banyak, kita meyakini bahwa turunnya harga-harga ini akan semakin lebih baik lagi. Kemudian yang berkaitan dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan besar kita, saya kira sudah bisa kita lihat 2 minggu yang lalu, misalnya di Tanjung Priok, kapal besar sudah merapat di Tanjung Priok, kapal yang mempunyai kapasitas lebih dari 10.000 TEU sudah hadir. Ini berpuluh-puluh tahun, saya kira belum pernah terjadi, dan 2 minggu yang lalu kapal besar itu telah merapat. Artinya nanti juga akan ada penurunan biaya logistik, biaya transportasi, karena kita tidak usah transhipment ke negara yang lain, jadi bisa langsung masuk ke negara tujuan. Yang kedua, yang berkaitan dengan pelabuhan besar kita yang baru, Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Kita harapkan pada tahun ini juga akan bisa diselesaikan, dan saya sampaikan kepada menteri-menteri, jangan dikelola sendiri, silakan bekerja sama dengan pelabuhan-pelabuhan besar yang telah memiliki jaringan-jaringan internasional, karena tanpa itu kita akan sulit untuk mengejar ketertinggalan di bidang transportasi laut kita. Kemungkinan besar Kuala Tanjung ini akan dikerjasamakan antara Pelindo, Rotterdam Port, dan juga untuk logistiknya dengan Dubai Port. Gabungan-gabungan seperti itu akan menjadikan kekuatan besar kita. Tadi sudah disampaikan bahwa potensi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan ini 1,33 triliun US dollar, atau setara mungkin dengan 19.000 triliun lebih. Ini sebuah potensi yang sangat besar sekali. Tetapi kalau pengelolaannya kita sekali lagi, kalau pengelolaannya kita hanya rutinitas, monoton, tidak melakukan terobosan-terobosan, jangan harap angka ini bisa kita dapatkan. 10% saja sudah bagus, apalagi masuk ke yang namanya 19.000 sampai 20.000. Ini sebuah pekerjaan besar, potensinya ada, tetapi perhatian kita ke sini belum. Yang ketiga yang berkaitan dengan iptek dan riset. Yang berkaitan dengan iptek dan riset di kelautan dan perikanan kita. Ini juga sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita fokus di sini. Nelayan-nelayan kita jangan terus diajak
bekerja dengan pola-pola yang lama. Harus berani kita loncatkan ke dunia yang lain. Kenapa kita tidak pernah berbicara mengenai offshore aquaculture? Sekali lagi 70% lebih negara kita adalah air, adalah laut. Kenapa kita tidak pernah berbicara ini? Lihatlah Norwegia, lihatlah Taiwan. Sekarang setiap hari berbicara mengenai offshore aquaculture ini. Bukan barang yang mahal. Saya tanya berapa sih satu site gitu? 47 miliar. Enggak mahal. Kalau kita belum bisa mengerjakan sendiri, joinkan, kerjasamakan. Biar ada transfer of knowledge, transfer of technology. Tanpa itu kita nggak pernah meloncat. Sekali lagi ini saya sampaikan berkali-kali, kita ini terlalu rutinitas, terlalu monoton, terlalu linier. Pada dunia berubahnya sangat cepat sekali.